Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama dengan saya Ibu Marce pada pagi ini. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dalam mengikuti pelajaran kita pada pagi ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai akan pelajaran kita pada pagi ini, sebelumnya kita awali dengan doa pembuka. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala kasih, penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai proses belajar kami, dan kami akan belajar bersama memahami, mendalami akan Yesus yang berbelas kasih. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Semoga pembelajaran kami ini boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pagi ini kita akan memasuki tema kita yang baru, yaitu Yesus yang berbelas kasih. Anak-anakku sekalian, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan. Entah karena kemiskinan, karena penyakit, maupun karena kelaparan, kecemasan, serta penderitaan karena kekhawatiran kita. Dan kita bisa lihat gambar yang ada di hadapan kita. Ada seorang nenek yang mengemis, ada bencana gempa sehingga tempat tinggal saudara-saudari kita runtuh. Ada juga sesama kita yang mengalami penderitaan karena kelaparan seperti yang ada pada gambar. Dan ada juga sesama kita yang mengalami penderitaan karena terkena bencana alam, yaitu banjir, sehingga saudari kita tidak memiliki lagi tempat tinggal, dan mau tidak mau mereka hidup di jalan, atau kadang ada saudari kita yang hidup di bawah kolong jembatan dan di tempat yang mereka rasakan nyaman. Nah, inilah penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Nah, anak-anakku sekalian, di antara mereka ada yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, uluran tangan serta belas kasih dari orang lain. Jadi ada yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Di sini mereka benar-benar sudah sangat sulit lagi untuk bangkit dari situasi hidup mereka yang sungguh menghimpitnya. Dan karena itu mereka membutuhkan pertolongan dan belas kasih dari sesama, termasuk anak-anakku sekalian. Begitu pula
ketika orang melihat sesama kita yang menderita, ada yang peduli ketika melihat sesama kita entah di jalan atau di mana-mana lah, ketika dia melihat orang yang mengalami penderitaan, dia hanya melewati saja, tidak ada rasa peduli. Dan ada juga yang peduli. Nah, Yesus hadir di tengah-tengah mereka karena Yesus hendak menunjukkan belas kasih Yesus yang memberikan pertolongan, memberikan uluran tangan terhadap mereka yang menderita. Nah, tentu di sini Yesus mau berbelas kasih itu bukan karena Yesus ingin membagi-bagikan materi yang dia miliki, harta yang dia miliki kepada orang yang dia jumpai. Tetapi Yesus di sini hadir dengan penuh kasih untuk memberikan pertolongan, memberikan kasih kepada orang yang menderita. Yesus hadir di tengah-tengah bagi orang-orang yang menderita, dan juga Yesus menyembuhkan orang yang sakit, mengampuni orang yang berdosa, menghibur mereka yang bersedih, memberikan pembebasan kepada manusia yang berdosa. Maka Yesus hadir memberikan kekuatan serta pengharapan pembebasan bagi mereka yang menderita. Nah, anak-anakku sekalian, dengan demikian kehadiran Yesus di sini sangat memberi pengaruh bagi mereka yang menderita. Maka, anak-anakku sekalian, kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita yang kita jumpai. Seperti anak-anakku sekalian sudah lakukan dalam kehidupannya. Misalnya, ketika ada teman yang dalam kelemahan tubuh atau sakit, anak-anakku sekalian sudah menjalankan tugas anak-anakku sekalian dengan cara mengunjungi dan mendoakan teman yang sakit. Nah, itu semua adalah kepedulian. Menolong teman yang terkena bencana. Misalnya ada teman yang terkena bencana karena rumahnya terkena longsor atau kebakaran. Nah, anak-anak sudah hadir dalam merasakan penderitaan yang dialami oleh teman. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi berkat bagi kita semua juga. Yesus adalah teladan bagi kita semua dalam bersikap pada orang yang ada di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, apakah kita bersyukur atas kasih yang diberikan Tuhan kepada kita? Maka, karena Yesus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus mau agar kita selalu peduli, kita selalu membantu menolong sesama kita yang menderita.
Jangan hanya melihat, tetapi kita turut merasakan penderitaan itu. Nah, anak-anak sekalian, kita akan membaca dan melihat sedikit akan teks kitab suci dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 37. Tetapi kepada kamu yang mendengar, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan ayat yang ke-37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Itulah bacaan kita pada pagi ini. Nah, kasih seperti apakah yang dikehendaki oleh Yesus dalam bacaan? Ya, anak-anakku sekalian, nanti bacaan teks kitab sucinya dibaca masing-masing dan dipahami. Kemudian ada satu pertanyaan, kasih seperti apakah yang dikehendaki oleh Yesus? Tindakan Yesus tersebut tentu didasari oleh karena belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika Yesus melihat orang yang menderita, orang yang sengsara, dan Yesus sungguh melakukan begitu banyak hal untuk menolong orang yang menderita. Jadi, pelajaran kita hari ini mengajak kita, anak-anakku sekalian, untuk senantiasa turut prihatin, turut merasakan akan penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Jangan kita sombong dengan apa yang kita miliki, tetapi ketika kita melihat sesama kita yang menderita, marilah kita meringankan beban sesama kita yang menderita. Anak-anakku sekalian, semoga materi kita pada pagi ini sungguh kita hayati dan sungguh kita dalami dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di mana anak-anakku kalian semuanya berada. Ingat, berikanlah apa yang kamu miliki kepada sesama yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan kalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua dari awal proses belajar kami hingga berakhirnya. Semoga pelajaran kami dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, bahwa kami akan senantiasa memberikan bantuan, pertolongan kepada sesama kami yang membutuhkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku sekalian.
Sampai jumpa untuk pertemuan kita selanjutnya.